Proses pilkada langsung telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 silam pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya proses pilkada dilakukan oleh lembaga legislatif daerah atau DPRD. Kini MPR menggulirkan wacana untuk mengubah proses pilkada langsung, yaitu kembali dilakukan oleh DPRD. Hal ini muncul berdasarkan kekhawatiran penyelenggaraan pilkada langsung justru semakin menyengsarakan kehidupan rakyat. Ruang korupsi semakin terbuka seiring meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Apakah pelaksanaan pilkada oleh DPRD bisa menutup atau menekan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah? Atau pengembalian proses pilkada oleh DPRD hanya menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia? Malam ini CNN Indonesia Newscast akan membahasnya bersama Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum Eva. Waalaikumsalam. Dan ada Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Perludem. Selamat malam Mbak Ninis. Selamat malam Mbak Eva. Ya, saya ke Pak Arsul dulu. Pak Arsul, ini diskursus soal pilkada langsung belum juga berakhir. Dan MPR ini merasa perlu untuk memunculkan kembali wacana ini. Mengapa demikian? Jadi barangkali kalau dikatakan menggulirkan atau memunculkan kembali, hemat saya kurang pas. Oke. Ya. Jadi yang terjadi itu adalah kemarin ya para tokoh kita, para bapak-bapak kita lah yang semuanya adalah para senior yang duduk di One Team Press, kebetulan bersilaturahmi ke MPR dan kemudian ya tentu ada tukar pendapat. Salah satu yang menjadi kemudian diskusi kami adalah terkait dengan keadaan demokrasi kita ya. Keadaan demokrasi kita itu yang tercerminkan dalam sistem pileg kita yang menggunakan sistem proporsional terbuka dan juga sistem pilkada langsung kita ya. Nah kemudian ya One Team Press dalam hal ini Pak Sidarto menyampaikan agar kita sama-sama memikirkan kembali apakah bentuk pilkada yang seperti ada saat ini adalah merupakan pilihan yang terbaik, terutama terkait, nah ini yang kayaknya tidak mendapat perhatian, yang terkait dengan pilkada langsung di tingkat provinsi, pilgub ya. Nah, kenapa kok yang pilgub ini mendapat sorotan? Karena kan rezim otonomi daerah kita itu kan berbasis kabupaten kota. Dan kemudian gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, kalau gubernur ini kepanjangan tangan pemerintah pusat, apa perlu kemudian ini melalui pilkada langsung dalam bentuk pilgub ya? Kita juga tahu bahwa misalnya camat itu adalah kepanjangan tangannya bupati atau wali kota, itu kan camat nggak dipilih. Yang dipilih adalah kepala desa melalui pilkades. Nah, sebetulnya yang disampaikan oleh One Team Press agar di tahap pertama ini kemudian lembaga-lembaga negara terkait ya dalam hal ini tentu DPR, DPD, kemudian juga MPR itu melihat kembali apakah pilgub langsung itu adalah pilihan yang tepat dalam konteks rezim otonomi daerah yang kita anut sekarang ini yang basisnya kabupaten atau kota. Nah, jadi baru tahap itu. Nah, kalau tentang pilkada pada level kabupaten kota, saya kira kan beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, kan justru pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan juga LIPI waktu itu belum menjadi BRIN, juga menggeser pilkada langsung itu tidak serta-merta untuk semua daerah, tetapi pilkada langsung yang bersifat asimetris. Asimetris itu artinya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu ya, misalnya indeks pembangunan manusianya, PAD-nya, tingkat korupsinya dan lain sebagainya ya untuk bisa menyelenggarakan pilkada langsung. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, tetapi kalau kami tentunya di MPR yang memang bertugas untuk menampung aspirasi baik dari
lembaga yang lain maupun dari berbagai elemen masyarakat, ya memang harus turut memikirkan itu. Saya kira itu Eva konteksnya ya. Jadi kemudian tidak serta-merta MPR itu akan menggulirkan wacana pilkadanya kemudian dikembalikan ke DPRD, tidak mulai langsung. Tidak seperti itu ya. Bahkan dalam pembicaraan itu tidak juga kemudian dikembalikan misalnya untuk pilgub itu kepada DPRD provinsi, tetapi misalnya ya mengikuti pola pilpres ya, partai atau gabungan partai yang katakanlah memiliki kursi dalam prosentase tertentu kemudian dapat mengajukan calonnya untuk kemudian bersama-sama disampaikan kepada presiden, dan kemudian presiden melalui mekanisme dan parameter tertentu ya kemudian yang memilih dan mengangkat gubernur. Sekali lagi dengan pokok pikiran bahwa gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Oke, Itu artinya Eva, saya lebih kira. kepada soal efektivitas jalannya pemerintahan begitu ya, Pak Arsul ya. Tapi kalau bicara Ya, ya ada soal pembahasannya di sana. oke, oke. Tapi kalau bicara soal bukannya hal yang baru begitu ya. Tapi apakah kemudian ini Ya, sudah ada pembahasan antara MPR dan One Team Press soal pilkada langsung? Ini merupakan bentuk keseriusan memang untuk mewujudkan pilkada langsung. ya. Tentu kemudian memang ada semacam kesepahaman bahwa MPR terutama tentu bersama dengan One Team Press juga ingin mengembangkan diskursus ini ya dengan semua pemegang kepentingan para stakeholder baik yang ada di jajaran legislatif, dalam hal ini misalnya DPR selaku pembentuk undang-undang, tentu juga dengan mendengarkan DPD dan juga dengan pemerintah juga sebagai kolegislator ya, seperti Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian ya kita mendengarkan juga dari para akademisi, dari masyarakat sipil seperti Perludem, seperti apa ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya apa yang kita rasakan sebagai efek negatif dari pilkada langsung itu ada, sebagaimana efek negatif ya dari pileg dengan sistem proporsional terbuka. Pertanyaannya kemudian kan selalu kemudian yang disampaikan ya mestinya yang dilakukan adalah penegakan hukumnya ya, yang dibenahi. Itu kan jawabannya kita juga sudah berkali-kali mendengar itu ya. Tetapi kan dengan kapasitas yang seperti sekarang penegakan hukum dilakukan ya, misalnya atas efek dari pilkada langsung yang berbiaya mahal itu mengakibatkan korupsi, kan KPK, kejaksaan juga sudah berkali-kali ya. Saya kira kalau kita lihat data di KPK, kalau yang menyangkut kepala daerah saja lebih dari 300 yang berurusan dengan KPK. Nah, jadi itu adalah pikiran-pikiran yang tentu terbuka untuk didiskusikan, untuk dikritisi. Ya. Baik, nah kebetulan saat ini sudah ada stakeholder, salah satunya langsung dari Perludem, ini langsung kita tanyakan saja ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, bagaimana pandangan Perludem soal wacana ini? Apakah memang perlu untuk didiskusikan kembali pilkada langsung ini untuk diubah lagi gitu? Kalau tadi Pak Arsul mengatakan ini di tingkat provinsi saja begitu ya Pak ya, kalau kabupaten, kota dan lain sebagainya itu. Oke, nah Anda melihatnya bagaimana? Alasannya sudah cukup kuatkah untuk perlu merubah lagi tatanan sistem demokrasi kita? Ya, kalau menurut saya Mbak Eva dan Pak Arsul, sebetulnya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul bahwa ada efek negatif begitu ya dari pemilihan kepala daerah secara langsung, sebetulnya kalau kita melihat efek negatifnya itu bukan pada sistem pemilihannya kalau menurut saya, karena misalnya tadi ya disebutkan politik berbiaya tinggi. Beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam ya Prof Mahfud MD mengatakan calon-calon ini banyak yang dibiayai oleh cukong gitu ya. Nah justru kan sebetulnya kondisi politik berbiaya tinggi itu adalah dari si bakal calon itu sendiri yang boleh dikatakan menjebak dirinya untuk tersangkut atau untuk melakukan hal-hal yang secara ilegal gitu ya, misalnya
ada uang mahar gitu ya, pencalonan harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan ini kalaupun misalnya diubah ke DPRD, kalau dari tata cara pencalonannya tidak berubah pun kan juga bukan pada sistem pemilihannya begitu. Karena dalam pencalonan pemilihan kepala daerah ini kan kita tahu syaratnya sama ya, kurang lebih sama dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, bahwa ada jalur partai politik, ada jalur perseorangan. Jalur partai politik harus memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Yang kita ketahui bahwa sulit sekali memang ya untuk bisa satu partai politik bisa mencalonkan dirinya kadernya sendiri begitu ya, sehingga mereka mau tidak mau harus ada koalisi pencalonan. Nah, yang namanya koalisi pencalonan itu kan artinya si calon ini bukan hanya diterima oleh partai politik pengusungnya gitu ya, tapi juga harus diterima oleh koalisi yang lainnya, partai politik koalisi yang lainnya. Nah, disinilah tadi ya misalnya ruang-ruang yang kita sering dengar gitu ya, misalnya di media diminta sekian miliar misalnya untuk membayar supaya bisa dicalonkan. Di sisi lain memang ada jalur perseorangan, tapi jalur perseorangan ini kan syaratnya juga berat begitu ya, sehingga dari proses ini proses yang tidak mudah, tidak murah ini akhirnya memang merekalah yang punya modal finansial yang besar untuk bisa dicalonkan, sehingga politik berbiaya tinggi ini mulainya dari pencalonannya itu sendiri begitu ya. Jadi sebetulnya kalau memang ingin ada yang dievaluasi, saya rasa ya mulai dari sana. Jadi bukan dengan mengubah sistem pemilihannya dari langsung menjadi tidak langsung, karena kalau kita ingat di 2014 ketika waktu itu kan DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi DPRD, kita lihat besarnya penolakan publik ya, suara publik yang menolak, petisi gitu ya, petisi yang diserahkan kepada DPR dan pemerintah juga sangat banyak, yang kemudian mendorong Presiden pada waktu itu ya SBY mengeluarkan Perpu dan mengembalikan pilkada dipilih kembali secara langsung. Artinya pilkada secara tidak langsung ini tidak bisa menjadi solusi begitu ya soal keluhan bahwa politik biaya tinggi ini begitu ya Mbak Ninis? Iya, karena kalau kita bicara soal politik biaya tinggi kan tadi ya ada dari pencalonannya, lalu kemudian saat kampanyenya seperti apa. Sekarang ini kan tadi calon-calon itu ada semacam asumsi semakin banyak mengeluarkan uang maka akan semakin bisa memenangkan kontestasi pilkada. Dan memang kalau kita lihat dari laporan dana kampanye misalnya, memang uang yang dikeluarkan itu besar. Bukan tidak ada pembatasan begitu ya. KPU sudah mencoba memformulasikan berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah. Dihitung dari standar biaya di masing-masing daerah itu sendiri. Tapi kalau kita lihat ternyata setelah dihitung berdasarkan standar biaya daerah, angkanya juga sangat besar gitu ya, ada yang sampai puluhan miliar. Jadi pembatasan yang sudah dibuat itu pun juga mendorong calon untuk bisa mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, karena ambang batas uang yang bisa dikeluarkan pun juga besar. Jadi permasalahannya justru di situ kalau menurut saya ya. Kalau memang kita ingin meminimalisir politik biaya tinggi gitu ya, tadi misalnya dari sisi pencalonannya syaratnya yang mungkin dihapuskan saja ambang batas pencalonan tadi, atau misalnya dari sisi biaya yang bisa dikeluarkan itu yang kita perlu ada pembatasan misalnya, sehingga calon itu tidak jor-joran gitu ya. Kalau kita tadi bicara soal biaya tinggi ya karena ada sistem yang memang didorong untuk calon memang mengeluarkan uang yang banyak dalam kontestasi pilkada ini. Oke Pak Arsul, silakan menanggapi. Artinya memang biaya politik ini bukan serta-merta pada saat pelaksanaan pilkada langsung yang melibatkan rakyatnya, tapi memang dari awal pencalonan saja sudah butuh modal besar untuk bisa dicalonkan. Ya, Eva, sistem apapun itu pasti ada plus minusnya. Itu yang harus menjadi catatan kita, ya. Nah, sekarang kita bicara pilkada langsung. Tadi disinggung oleh Mbak Ninis ya soal mahar. Oke, itu katakanlah ada, ya. Meskipun nanti Mbak Ninis bisa tanya itu sama Denny Indrayana ya.
waktu Pilgub Kalimantan Selatan dia mengeluarkan mahar nggak untuk P3, Demokrat dan Gerindra, ya. Nah, jadi itu ditanyalah sama ke yang aktivis masyarakat sipil juga ya, mengeluarkan apa tidak. Nah, tetapi mari kita lihat, katakanlah mahar itu ada yang keluar untuk mendapatkan katakanlah pas pencalonan dari partai politik. Berapa besar dibandingkan dengan yang dikeluarkan untuk memenangkan pilkada itu yang terkait ya dengan politik uang, ya. Coba mari kita teliti, ya nanti sebelum kita memutuskan tentu harus ada penelitian empiriknya ya terhadap orang-orang yang pernah menjadi calon kepala daerah. Ya. Namun ya sekali lagi tadi saya sampaikan, karena itu ya bahkan One Team Press sendiri, kami sendiri di MPR tidak kemudian ingin memulainya itu dengan merubah secara total, baik untuk Pilgub maupun untuk Pilgub dan Pilwalkot. Ya. Yang kita ingin dalami lebih dahulu adalah yang terkait dengan Pilgub. Karena selain persoalan-persoalan yang tadi Mbak Nini sampaikan, itu kan juga ada persoalan konsepsi pemerintahan kita, di mana otonominya itu berbasis di kabupaten kota dan kemudian ya gubernur itu memang kemudian ditempatkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah kalau dia kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kenapa bukan pemerintah pusatnya yang memilih? Ya, dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Kan itu pertanyaannya. Ya. Sedangkan yang terkait dengan kabupaten kota, ya mari kita dalami kembali untuk merespon apa yang Mbak Nini sampaikan tadi, yakni dengan cara apa? Dengan misalnya kita mencoba menerapkan pilkada model asimetris yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Kemendagri, berdasarkan juga saya kira penelitian empiris ya dari LIPI. Jadi ini hal-hal yang saya kira secara gradual itu harus kemudian perlu kita evaluasi juga ya. Dan evaluasinya itu tentu tidak dengan tiba-tiba ini terus kita akan terapkan di Pilkada serentak 2024 enggak ya. Tetapi kita harus mulai ya diskursuskan kembali persoalan-persoalan ini ya agar kita juga bisa mendapatkan alternatif ya sistem yang lebih baik. Saya kira itu. Oke, saya akan minta tanggapan Mbak Ninis, tapi kita harus break dulu. Bagaimana kemudian alasan yang dikemukakan oleh Pak Arsul ini, apakah kemudian bisa diterima untuk kita akhirnya mulai memikirkan merubah tatanan sistem demokrasi? Karena kan kita juga ingin melihat gitu bagaimana seorang kepala daerah ini yang memang mewakili rakyatnya begitu ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Mbak Ninis, kalau kemudian tadi Pak Arsul argumentasinya adalah karena kepala daerah di tingkat provinsi ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat begitu ya. Nah, Anda sepakat tidak dengan pemikiran itu sehingga perlu diadakan pemilihan pilkada tidak langsung? Karena bagaimana kemudian pertanyaan dengan bagaimana pilihan kepala daerah ini adalah pilihan rakyat misalnya. Bagaimana kemudian menjawab pertanyaan itu? Iya, salah satu esensi kenapa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung adalah ada partisipasi publik di situ ya. Kita bisa memilih dari calon-calon yang disediakan oleh partai politik atau misalnya ada calon perseorangan, ada partisipasi publik di situ untuk menilai siapa yang layak untuk memimpin daerahnya. Nah, dengan kondisi ya situasi saat ini misalnya, kalau kemudian itu dialihkan ke DPRD, saya rasa partisipasi publik itu akan hilang.
Misalnya begini, sekarang memang di dalam undang-undang, baik itu di undang-undang pemilu ya, pileg, pilpres ataupun pilkada, disebutkan bahwa partai politik ketika mencalonkan itu harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi kan tidak ada indikator lanjutannya di undang-undang itu. Apa yang dimaksud dengan indikator demokratis dan terbuka? Jadi sejak awal kita sudah percaya saja kepada partai politik gitu ya. Demokratis dan terbukanya kan kembali ke masing-masing partai politik. Publik tidak ada ruang bagi publik untuk bisa berpartisipasi dalam proses pencalonan di internal partai politik. Nah, kalau kemudian ini dialihkan ke DPRD, sama sekali tertutup begitu ya, sudahlah kita dalam proses kita misalnya mau menanyakan kenapa si A yang dicalonkan, kenapa si B yang dicalonkan itu ruangnya tertutup, lalu kemudian memilihnya pun juga tidak ada ruang di situ bagi publik untuk bisa memilih gitu ya, bisa menimbang-nimbang mana yang layak untuk menjadi kepala daerahnya. Lalu misalnya tadi disebutkan posisi gubernur ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kalau kemudian ada kekhawatiran misalnya nanti gubernur itu memiliki program atau visi misi yang tidak sejalan, saya rasa tidak, karena ketika kepala daerah itu menyerahkan kampanyenya gitu ya, materi kampanye yang harus diserahkan kepada KPU itu kan sebagai salah satu syarat. Materi kampanye itu kan harus sesuai dengan RPJMN dari pemerintah. Jadi dia tidak bisa membuat program yang kemudian berbeda begitu ya, karena memang visi misi dan programnya memang harus sejalan dengan RPJMN itu. Jadi saya rasa tidak ada kekhawatirannya bisa dijawab di situ begitu ya, karena kalau mereka bikin visi misi yang berbeda sama sekali ya justru salah gitu ya kan, di undang-undang disebutkan demikian. Jadi saya rasa kalau kemudian tadi juga disebutkan soal pilkada asimetris dalam konteks Indonesia kan sebetulnya kalau kita memaknai kita memaknai asimetris kan nggak semuanya sama ya, secara sederhana kan bisa didefinisikan seperti itu. Nah kan kita ada daerah-daerah khusus misalnya, DIY gubernurnya tidak dipilih, tetapi melainkan sultan yang menjadi gubernurnya. Atau daerah lain misalnya seperti Papua harus ada orang asli dari sana gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya sudah diakomodir gitu ya dalam konteks Indonesia, misalnya kita bicara asimetris melalui daerah-daerah khusus ini gitu ya, yang memang ada kekhususan dan itu pun sudah diakomodir. Jadi saya rasa kembali lagi sebetulnya intinya begitu ya, inti permasalahannya kalau menurut kami memang bukan pada sistem pemilihannya, karena kita juga tidak ingin kita ganti-ganti gitu. Nanti kemudian kalau misalnya dipilih dengan DPRD lalu kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan lalu kita ganti lagi, kan kita juga ingin kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, salah satu pertimbangan MK kan adalah tidak kerap mengubah sistem pemilihan sehingga kita punya keajekan. Sehingga sistem pemilu ini punya keajekan bahwa dalam sistem pemilu kita, baik itu pileg ya tadi disebutkan proporsional terbuka ataupun sistem pemilihan kepala daerah ini masih ada kekurangannya gitu ya di sana sini. Ya disitulah yang menurut saya perlu diperbaiki, tetapi dengan bukan dengan mengubah sistem pemilihannya itu. Oke, jadi Mbak Ninis, Anda melihatnya masih perlukah diskursus ini dilanjutkan ke depannya? Singkat saja. Saya rasa nggak perlu lagi Mbak Eva. Oke, sekarang saya ke Pak Arsul sebagai penutup. Pak Arsul, sudah ada pandangan ini ya dari salah satu stakeholder. Sejauh mana kemudian MPR akan terus melanjutkan diskursus ini? Ya, tentu kalau ini negara demokrasi memang boleh punya pandangan yang berbeda, tetapi pandangan itu tidak bisa didasarkan pada apa yang kita pikirkan saja. Pandangan itu harus didasarkan pada penelitian empirik. Jadi mari kita tanya dulu pengalaman orang yang pernah jadi gubernur, yang pernah jadi bupati dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian kita karena aktivis, karena apapun kemudian punya perspektif yang basisnya bukan empiris ya. Jadi kita saya kira perlu juga mengembangkan kemudian pada akhirnya apa yang kita mau itu berbasis penelitian empiris kita. Seperti yang dilakukan oleh LIPI itu ketika kemudian mengusulkan
ya pilkada secara asimetris itu Hmm. tadi, dan itu berlaku adil, semua boleh pilkada langsung asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku umum yang sama. Oke. Jadi tidak kemudian hanya sekali lagi Ya. berdasarkan apa yang kita pikirkan, ya Oke. empirical base-nya itu harus dibangun dulu. Oke, Ya, baiklah. Kita akan gitu. sungguh sama-sama bagaimana kemudian diskusi ini berlanjut, tentunya dengan data empiris yang seperti Pak Arsul katakan tadi. Pak Arsul dan juga Mbak Ninis, terima Ya, kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat terima kasih. malam.